Gini suami malah suruh jemur. Harusnya kan istri nurut suami jadi raja gitu loh, malah suruh jemur begini tuh gimana ceritanya sih? Ya nggak bisa lah, harusnya istri nyantai jadi ratu, nggak pernah nyuci piring kayak gini. Siapa yang bener tuh? Suaminya atau istrinya? Hai, selamat datang di Bekal Akal. Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan, saya bakal ngoceh sendiri, menyampaikan isi pikiran pribadi atas hal apapun. Sekaligus saya mau menguji, apakah pikiran saya sudah tepat atau justru malah tersesat. Oleh karena itu, simak video ini sampai akhir dan berikan pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi bekal untuk akal saya juga. Buat kamu yang sudah menikah, video ini mungkin bakal cocok untuk meningkatkan keharmonisan dengan pasangan. Dan buat kamu yang belum menikah, tenang, video ini masih relevan kok. Dan bisa juga dijadikan sebagai referensi atau bahan untuk persiapan nantinya. Oke. Karena saya akan membahas kenapa pasangan kita cenderung ingin diperlakukan secara istimewa, seolah-olah menjadi ratu atau raja. Dan bagaimana sebaiknya kita memperlakukan pasangan kita. Simak video ini sampai akhir ya. Dan kalau bisa, ajak pasanganmu untuk nonton bareng sekalian. Sering kita dengar, banyak dari wanita itu ingin diperlakukan spesial oleh pasangannya, ingin menjadi ratu dalam sebuah hubungan. Dan banyak dari laki-laki akan berpikir bahwa ini mah namanya manja. Padahal kan belum tentu. Yang para wanita inginkan itu bukan soal dimanjakan, tapi dihargai. Bukan juga ingin dituruti terus-terusan, tapi diprioritaskan. Wanita itu menilai cinta bukan dari kata-kata, melainkan dari perbuatan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Jadi kalau selama ini dia menuntutmu lebih, ya bisa jadi memang selama ini dia ngerasa kurang. Gimana para wanita, setuju nggak? Nah, itu tadi adalah sudut pandang para wanita. Sekarang laki-laki nih, laki-laki juga pengen diperlakukan spesial oleh pasangannya, ingin jadi raja dalam sebuah hubungan. Bukan pengen disembah, bukan, tapi pengen dihargai. Laki-laki juga butuh didengar, dipercaya, dan paling penting laki-laki itu ingin merasa dirinya berarti dalam hubungan itu. Kadang laki-laki itu nggak butuh banyak, cuma satu hal, yaitu dipandang cukup oleh pasangannya. Dan lucunya, banyak dari laki-laki itu yang baru sadar kalau dirinya tuh nggak cukup setelah ditinggalkan oleh pasangannya. Ya nggak para laki-laki? Nah, kenapa keinginan para wanita dan para laki-laki ini seringkali bentrok dan seolah-olah menjadi perdebatan panjang yang nggak ada akhirnya? Ya, karena dua-duanya pengen dilayani, tapi tidak ada yang memulai duluan. Saling menunggu. Yang satunya nunggu dihargai, yang satunya lagi nunggu diprioritaskan. Akhirnya dua-duanya ngerasa capek, padahal dua-duanya nggak ada yang benar-benar memulai. Dan lebih parah lagi, ini timbul perasaan-perasaan saling menyalahkan. Suaminya ngerasa istrinya nggak pernah menghargai, istrinya ngerasa suaminya nggak pernah memprioritaskan. Ya akhirnya jadinya bentrok, konflik. Padahal sejatinya dua-duanya itu punya keinginan yang sama, yaitu dicintai. Seringkali dalam sebuah hubungan, kita itu berpedoman pada aku berhak dimengerti atau aku berhak dilayani. Ya nggak salah, tapi itu juga yang bikin hubungan itu jalan di tempat. Jauh lebih penting kalau kita itu berpedoman pada aku akan mengerti atau aku akan melayani. Hubungan itu bukan lagi soal aku atau kamu, yang ada hanyalah kita.
Bukan juga soal siapa yang menang atau siapa yang kalah, melainkan soal kerjasama. Jadi kalau kita selalu berpedoman pada keinginan diri sendiri terus, ya repot. Jadinya hanya perdebatan yang tiada akhir. Agar ini tidak menjadi sebuah perdebatan panjang yang tiada akhir, mari coba kita berbenah, kita ubah cara pandang kita dari yang siapa yang paling berhak dilayani atau dimengerti menjadi siapa yang mau mulai duluan, dan dari aku harusnya diperlakukan seperti apa menjadi aku harusnya memperlakukan dia dengan bagaimana. Hubungan itu soal komitmen dan komunikasi. Kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk pasangan kita, dan kalau ada perbuatan pasangan kita yang kurang, maka komunikasikanlah dengan baik, bukan malah saling tuntut. Justru kita harus saling mendukung, dan mulailah dari diri kita sendiri. Tak perlu menunggu siapa yang memulai. Ketika kita memulai duluan, ya seringkali nanti dia akan mengikuti kita. Kecuali kalau memang pasangannya double gitu ya, itu bukan kurang komunikasi, tapi kurang disadarkan itu. Sentil aja tuh lak-lakannya. Jadi inilah bekal untuk akal kita dalam menjalin hubungan dengan pasangan. Ini bukan soal siapa yang jadi ratu atau siapa yang jadi raja, melainkan dalam sebuah hubungan sudah seharusnya tidak ada lagi aku ataupun kamu, yang ada hanyalah kita. Saling mengerti jauh lebih baik daripada saling ingin dimengerti. Fokuslah pada apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang kita minta. Dan yang terakhir, mulailah dari diri kita sendiri, karena hubungan yang baik itu selalu dimulai dari satu orang yang mau duluan. Seperti biasa, apapun yang saya sampaikan dalam video ini semuanya adalah menurut keyakinan saya. Jadi saya ngomong panjang lebar begitu bukan berarti saya sudah jadi suami atau pasangan yang sempurna. Enggak, saya juga masih belajar dan akan terus belajar. Jadi kalau menurutmu ada pandangan yang lain atau pandangan yang berbeda, coba share di kolom komentar ya. Saya Adrik dan sampai jumpa di video berikutnya.